Kisah akan berfokus pada seorang sarjana muda lulusan keperawatan bernama Mili yang sedang melakukan interview kerja di sebuah restoran cepat saji yang beberapa waktu berlalu setelah Mili resmi diterima bekerja di tempat itu. Ia hampir setiap hari selalu diantar oleh sang ayah yang memang begitu sayang dan peduli kepada putri tunggalnya tersebut. आज क्लास के बाद पार्ट टाइम जॉब किस लिए कर रहे हैं? क्या बोलते हैं आप पापा? चलो। अरे सुनो Dan inilah bebenguk sang manajer restoran yang dikenal galak dan ketat dalam peraturan, sehingga kerap kali Mili dan teman dekatnya bernama kita panggil saja Yuli sering kompak saling melindungi satu sama lain agar tidak kena marah oleh si bapak manajer tersebut. डंडे के साथ गिल्ली डंडा खेल रहा तुम पीछे हटो अप डाउन ये पत्ता भी हिल सकता है. Singkat cerita, malam pun tiba. Tepat saat Mili sedang merapikan stok makanan di ruang pembeku, sang kekasih yang bernama Samir pun menelepon Mili untuk memberitahu kabar baik tentang rencana keberangkatannya keluar kota setelah resmi diterima bekerja di sebuah perusahaan besar. Untuk demi memanfaatkan waktu kebersamaan mereka sebelum LDRan, Mili pun meminta Samir untuk menjemputnya pulang saat itu juga. अब खड़े क्यों जाओ 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 Dan ya, dalam perjalanan pulang ke rumah, Samir dan Mili pun dicegat oleh kepolisian yang sedang melakukan razia malam. Selain keduanya tidak memakai helm, Samir juga ketahuan mengkonsumsi alkohol yang sebenarnya ia hanya mencicipi sedikit dari teman-temannya sesaat sebelum menjemput Mili. Yang karena bapak senior polisi satu ini terkenal rese dan suka mencuankan segala sesuatu, pelanggaran kecil yang dilakukan oleh Samir dan Mili pun seolah dibesar-besarkan, yang membuat keduanya harus rela dibawa ke kantor polisi. Alhasil, sang ayah pun harus menjemput Mili di kantor polisi dengan Samir yang benar-benar malu sudah melibatkan calon mertuanya dalam masalah ini. Selain itu, si ayah pun marah besar kepada Mili setelah merasa tidak dihargai oleh putrinya sendiri yang memilih pulang bersama cowok tanpa izin sama sekali. Sampai keesokan paginya, ketika mengantar Mili kerja, si ayah masih saja cemberut dan pergi begitu saja tanpa suntangan terlebih dahulu. Tak hanya dicemberuti oleh ayahnya, Mili juga harus kena marah bapak manajer yang menemukan stok makanan acak-acakan oleh tikus gara-gara Mili yang lupa memasukkannya ke ruang pembeku, sehingga lengkap sudahlah hari buruk Mili selama 24 jam ini. ये 6,000 रुपए का नुकसान हो गया है हटिए. Gara-gara masalah ini juga, Samir sang pacar pun terkena imbasnya ketika Mili menolak mengangkat teleponnya, sehingga Samir yang nanti malam akan berangkat keluar kota pun segera meluncur ke tempat kerja Mili untuk meminta maaf atas kejadian semalam. Tak ingin kena marah bapak manajer, Mili pun menolak berbicara dengan Samir, sehingga Samir yang bela-bela menunggu selama 1 jam pun akhirnya memutuskan untuk pergi saja tanpa bisa memberikan klarifikasi. Singkat cerita, malam pun tiba. Tepat pukul 19.00 atau jam 7 malam, Yuli pun izin pulang duluan karena shiftnya sudah selesai. Sementara Mili yang masuk shift siang pun harus tetap melanjutkan pekerjaan dengan sang ayah yang masih saja ngambek menolak mengangkat teleponnya. Dua jam berlalu, restoran sudah mau tutup dan Mili terlihat sedang bersiap-siap untuk pulang. Sementara itu, bapak manajer sendiri sedang sibuk menelepon di luar, tepat saat ada stok makanan yang baru datang, yang karena 2 karyawan lain sedang terburu-buru pulang untuk nonton Piala Asia, mereka pun melimpahkan tugas tersebut kepada Mili yang baru saja selesai melakukan fingerprint. Thank you. Mili pun meletakkan ponsel dan dompetnya di atas meja, kemudian mulai memasukkan satu persatu dus stok makanan ke dalam ruangan pembeku yang apesnya satu dus terbuka dan jatuh berantakan yang membuat Mili harus membereskannya, di mana si manajer sendiri terlihat masih sibuk teleponan sambil mengecek kondisi restoran sebelum pulang, di mana ia melihat pintu ruangan pembeku yang masih terbuka dan menutupnya dengan rapat tanpa tahu masih ada Mili di dalam, yang karena Mili sudah fingerprint terlebih dahulu, maka si manajer pun menganggap semua karyawannya sudah pulang dan celakalah Mili yang masih berada di ruangan pembeku. Menyadari hidupnya dalam bahaya, Mili yang tak ingin mati membeku pun mencoba mendobrak pintu menggunakan troli, tetapi itu tidak berhasil. Sementara Samir pacarnya yang sudah ada di terminal bus pun mencoba menghubungi Mili, tapi tak kunjung diangkat karena memang ponselnya ada di luar. Pun sama dengan si ayah yang dengan harap-harap cemas menunggu Mili yang tak kunjung pulang, sehingga ia pun memutuskan untuk menelepon teman baik Mili yaitu si Yuli untuk meminta tolong tanyakan kepada manajer atau rekan-rekan kerjanya yang lain. क्या? घर नहीं पहुंची अभी तक?
Pertama, Yuli menghubungi cleaning service restoran tapi ia menjawab sudah pulang duluan. Lantas menghubungi dua karyawan tadi yang juga sama-sama mengaku sudah pulang lebih dulu ketimbang si manajer dan Mili, sehingga Yuli pun langsung menghubungi si manajer malam-malam yang juga mengaku sudah memeriksa absen semua karyawan dan melihat jika Mili sudah fingerprint terlebih dulu sebelum si manajer. बोला ना मुझे नहीं पता कहाँ है वो. ठीक है बेटा मैं पता करता हूँ. Karena khawatir, si ayah pun pergi ke restoran tempat Mili bekerja, namun karena restorannya sudah gelap dan mal sudah mau tutup, si ayah pun pergi tanpa mengecek ke dalam. Mili sendiri kondisinya sudah semakin mendingin, hidung dan pipinya mulai memerah akibat suhu rendah yang hanya sebesar 12,5 derajat Celcius, lebih dingin dari AC Hotel Oyo, di mana Mili yang tak mau maut sia-sia di tempat ini pun teringat dengan para pengunjung bioskop yang terakhir akan bubar jam 10 malam dan mencoba untuk membuat suara sebising mungkin berharap didengar oleh para pengunjung yang baru keluar tersebut. Dan seperti kita tahu, para pengunjung yang baru kelar nonton pastinya ramean dan saling ngobrol satu sama lain, sehingga tak satu pun dari mereka bisa mendengar suara yang dibuat oleh Mili. Tetapi ada satu anak kecil yang ayahnya sedang menelepon teteh-teteh PL tepat di depan restoran, di mana si bocil sempat mendengar suara yang dibuat oleh Mili, namun keburu diajak pulang oleh ayahnya. कुछ नहीं बेटा चल. Beralih ke Samir yang sudah berada di dalam bus, ia memutuskan untuk tidak jadi berangkat setelah pikirannya tidak tenang tanpa adanya kabar dari sang kekasih. Sementara untuk si ayah, ia mendatangi kantor polisi untuk melaporkan tentang kasus kehilangan anak, di mana si senior polisi yang rese ini pun lagi-lagi bersikap menyebalkan dengan tidak gercep dalam menanggapi suatu kasus dan malah berprasangka buruk dengan menuduh Mili sudah kawin lari bersama Samir pacarnya. एक बार लड़के के घर चले. Alhasil, ayah pun kembali ke rumah dengan Yuli dan pihak keluarga yang lainnya sedang berkumpul untuk membantu melakukan pencarian, di mana Samir yang tidak jadi berangkat pun terlihat sudah berada di sana dan sempat akan digablok oleh si ayah. Setelah Samir menjelaskan alibinya, mereka pun kembali ke kantor polisi untuk melaporkan ulang kasus ini, yang sungguh betapa emosinya kita semua melihat kelakuan si Pak Senior polisi yang kebetulan berada di luar, nampak santai sekali menanggapi laporan ulang kasus Mili dan malah menyuruh mereka semua untuk menunggu kira-kira sejam lagi. Namun setelah si ayah mengambil alih teleponnya dan memohon mengemis pengertian dari Pak Senior polisi, ia pun langsung meluncur ke kantor saat itu juga. Setibanya Pak Senior di sana, Samir pun menyarankan solusi untuk melacak lokasi terakhir ponsel Mili dengan harapan bisa mempersempit jangkauan pencarian. Namun Pak Senior yang merasa dipapatahan alias digurui pun malah meledek Samir yang dianggap sok pintar dan sok detektif-detektifan yang bukannya tetap fokus pada kasus. Dia justru malah mencurigai Samir telah menjualnya ke rumah bordil, sehingga si ayah pun langsung bangun dan nyerenteng hingga terjadilah sedikit ketegangan. Saat itulah muncul Pak Kapolsek yang mendengar keributan yang terjadi, di mana si senior akhirnya dengar cadas setelah Pak Kapolsek memarahinya atas tindakan lalai yang telah menunda sebuah tindakan sesuai saran Samir tadi. Mereka pun langsung menghubungi unit cybercrime untuk melakukan pelacakan lokasi terakhir ponsel si Mili. साइबर सेल फोन क्यों नहीं किया? इतनी रात हो गई थी तो क्या? Sembari menunggu unit cyber melacak lokasi terakhir Mili, ayah dan Samir pun melakukan pencarian mandiri dengan menemui satu persatu orang yang dikenal oleh Mili. Kembali ke Mili yang kondisinya makin mendingin, yang ditandai dengan hidungnya yang semakin memerah, bahkan sempat mengeluarkan darah, yang bukannya segera bertindak dengan merusak AC pembeku menggunakan benda keras yang ada di sekitar. Mili malah duduk nyempot di pojok ruangan sambil meratapi nasib malang yang menimpanya. Sempat greget dengan kepasrahannya, Mili akhirnya mulai bersikap optimis dengan mengambil pakaian dari dalam tasnya, kemudian membalut kedua tangan dan kakinya menggunakan potongan kain yang diikat dengan lakban. Setelah 1 jam berlalu, barulah Mili sadar dan melihat ke arah AC pembeku yang entah Mili ini beneran pernah kuliah atau tidak. Ia dengan begitu jeniusnya menggunakan sobekan kardus dan lakban untuk menutupi semburan kuat AC pembeku tersebut.
Dan ya, Mili terjatuh dari tangga dan kakinya terkilir tertimpa rak besi. Namun sebagai seorang sarjana lulusan keperawatan, ia tahu bahwa kakinya harus segera dibetulkan. Sehingga dengan cara menjepit kakinya di antara dua rak besi, Mili nekat melakukan tindakan darurat hingga membuatnya tak sadarkan diri. Ketika siuman, Mili langsung merejat saat melihat ada seekor tikus tepat di depan matanya. Sempat takut dan kokojeran, Mili akhirnya menjadikan tikus itu sebagai teman untuk menemaninya bertahan di tempat ini. Setelah menyangga cederanya menggunakan potongan kardus yang dililit, Mili yang lapar pun mencoba mencari-cari makanan untuk tetap menjaga tubuhnya tetap normal. Namun dari sekian banyak makanan yang beku, Mili memilih seonggok brownies beku untuk dimakan bersama tikus itu. Setelah kakinya cedera dan badannya mulai lemas, barulah Mili berusaha merusak AC pembekunya menggunakan batang besi yang dicabutnya dari rak penyimpanan. Namun meski penutupnya berhasil dibuka, putaran baling AC-nya terlalu kencang untuk Mili bisa merusaknya. Alhasil, Mili pun kembali duduk dan pasrah tepat saat si tikus masuk ke dalam tasnya, di mana Mili tak sengaja menemukan korek api milik ayahnya yang tertinggal dan mulai membakar kertas yang ia temukan di ruangan tersebut. Meski sangat membantu menaikkan suhu ruangan, tapi Mili lupa bahwa asap yang ditimbulkan juga dapat membuatnya tewas akibat kesulitan bernafas, sehingga ia tidak memiliki pilihan lain selain mematikan apinya. Masih tak menyerah, Mili kemudian terbesit sebuah ide untuk membuat tempat berlindung hangat dengan cara menumpuk beberapa barang di atas sebuah rak, sehingga ia bisa masuk ke dalam sana untuk melindungi tubuhnya dari suhu dingin. Tak lama, Mili pun melihat si tikus sudah terbujur kaku tak bernyawa akibat mengalami hipotermia, di mana Mili tak sadar telah meneteskan air mata setelah menyadari bahwa kini ia benar-benar sendirian, sehingga dengan kekuatan burit dan cicilan rumah KPR bersubsidi, Mili pun kembali bangkit dan mulai merusak kipas pendingin dengan cara melemparinya menggunakan makanan beku. Masih tak berhasil juga, Mili yang mulai mengalami hipotermia pun segera membalut tubuhnya menggunakan plastik wrapping makanan, di mana ia kembali melempari kipas pendingin menggunakan makanan beku dan... Ya, kali ini Mili berhasil menahan pergerakan kipasnya dan mulai memperbanyak penyumbatannya. Namun saat akan mematikan kipas yang satu lagi, Mili yang kondisi tubuhnya sudah kritis pun akhirnya tumbang dan tak bisa berbuat apa-apa lagi. Beralih ke unit cybercrime yang akhirnya berhasil melacak lokasi terakhir Mili, di mana mereka langsung mengirimkan lokasi tersebut kepada si senior, yang di sini lagi-lagi kita akan diperlihatkan dengan betapa koploknya si senior saat ia dengan sengaja tidak sesegera mungkin memberikan lokasi itu pada atasannya dan malah asik mendengarkan musik di YouTube. Rekan kerjanya yang sudah muak dengan kelakuan si senior pun diam-diam mengambil ponsel itu ketika si senior sedang sibuk memukuli seorang copet yang berontak di dalam selnya, sehingga dengan cepat Pak Kapolsek dan si ayah pun langsung meluncur ke lokasi Mili saat itu juga. Dan lagi, kita akan dibuat greget dengan tindakan mereka semua yang bukannya lebih dulu memeriksa restoran tempatnya bekerja, malah berkeliling ke semua sudut mal yang luasnya. Ya Allah, keburu mati atau si Milinya, kasihan. Yang setelah beberapa waktu berlalu tanpa mendapatkan hasil, barulah mereka memeriksa restoran dan berhasil menemukan Mili yang kondisinya sudah ngap-ngapan. Mili langsung dilarikan ke rumah sakit dan beruntung masih bisa diselamatkan setelah hampir 5 jam terjebak di dalam ruangan pembeku. Sementara untuk si manajer, ia dimarahi oleh Kapolsek terkait alarm darurat yang tidak dipasang di restoran, pun sama dengan si senior yang terancam kena sanksi akibat menunda-nunda suatu kasus dan lebih mendahulukan uang dibandingkan nyawa seseorang. Tamat ending yang sangat membagongkan.